Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Makrifat dengan NPM 210240122. Saya dari kelas A. Pada video ini saya akan menjelaskan apa itu pertanian hidroponik. Oke, mengenal hidroponik. Hidroponik berasal dari kata Yunani yaitu hydro yang berarti air, lalu panos yang berarti daya. Dikenal sebagai soilless culture atau budidaya tanaman tanpa tanah. Jadi hidroponik itu budidaya tanaman yang memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam atau soilless. Next, untuk kelebihannya, hidroponik tidak membutuhkan tanah. Yang kedua, pertumbuhan tanaman lebih cepat. Yang ketiga, tidak melakukan penyiraman tanaman karena hidroponik itu menggunakan air kan. Lalu ada tenaga yang dibutuhkan lebih sedikit, proses panen lebih mudah, hasil panen lebih banyak, menghemat tempat juga, hasilnya lebih steril, lalu resiko terserang hama juga lebih kecil, lalu hidroponik itu tidak tergantung pada cuaca. Untuk kekurangannya sendiri membutuhkan modal yang besar karena banyak peralatan-peralatan yang dibutuhkan, lalu alatnya juga masih langka, membutuhkan ketelitian ekstra, lalu investasi terbilang tinggi, lalu membutuhkan keterampilan khusus di bidangnya. Lalu, apa saja sih sistem-sistem hidroponik? Yang pertama ada NFT. Intinya, di sistem NFT ini air dan nutrisi digunakan berulang-ulang setelah melewati tanaman sehingga lebih hemat. Untuk kelebihannya sendiri, kebutuhan air tercukupi. Lalu, keseragaman dan tingkat konsentrasi nutrisi bisa disesuaikan. Tanaman tumbuh lebih cepat. Untuk kekurangannya, tergantung pada listrik, penyebaran penyakit cepat, biaya instalasi juga mahal. Lalu yang kedua ada sistem DFT. Nah, dengan sistem ini itu dilakukan di tempat air yang dangkal dan larutan nutrisi terus mengalir di sekitar akar. Kelebihannya yaitu menggunakan pipa PVC yang mudah ditemukan. Lalu jika listrik padam, genangan nutrisi itu akan tetap ada. Pertumbuhan lebih optimal, umur panen juga lebih cepat. Untuk kekurangannya sendiri, tanaman kekurangan oksigen, sistem perakaran cepat busuk, lalu memerlukan nutrisi yang banyak. Untuk yang ketiga ada sistem WIC. Larutan nutrisi ditarik menuju media tanam dengan sumbu, umumnya itu menggunakan kain flanel. Kelebihannya, tanaman dapat mendapat suplai air dan nutrisi terus-menerus. Biaya murah, tidak perlu penyiraman, juga tidak tergantung listrik. Kekurangannya, sirkulasi udara dan nutrisi kurang. Untuk contohnya bisa dilihat pada gambar di bawahnya ini. Lalu yang keempat ada sistem drip. Dengan meneteskan larutan nutrisi pada akar tumbuhan yang ditanam untuk menjaga tanaman tetap lembab. Kelebihannya, tanaman mendapat suplai air dan nutrisi terus-menerus, lebih menghemat air dan nutrisi, biaya juga murah. Kekurangannya, oksigen akan susah, lalu penggunaan bak penampung tidak akan menghemat air dan nutrisi. Ini bak penampungnya. Yang kelima ada rakit apung. Cara bercocok tanam hidroponik modern dapat digunakan untuk kepentingan komersial skala besar atau rumah tangga. Kelebihannya, bahan mudah didapat, perawatan murah, tidak tergantung pada listrik, hemat air dan nutrisi. Kekurangannya itu lebih cocok di dalam ruangan. Juga akar rentan pembusukan dan kadar oksigen sedikit. Oke. Untuk media tanam hidroponik sendiri ada sabut kelapa, seperti ini gambarnya. Ada rockwool, ada hidroton, juga arang sekam. Selanjutnya ada siklus hidroponik. Yang pertama ada semai. Semai ini penanaman benih. Setelah 1-2 hari, benih akan mulai menunjukkan pertumbuhan dengan pecahnya biji dan tumbuhan bakal akar dan bakal daun. Saat tanaman telah menghasilkan 2 daun sejati atau berumur kurang lebih sekitar 10 hari, maka saat itu bibit telah siap dipindahkan media tanam hidroponik. Lalu ini, yang kedua ada tanam. Lalu pada contohnya ini, pemindahan bibit remaja umurnya 7-14 hari atau sekitar telah berdaun 2-4 helai ke instalasi hidroponik yang ingin digunakan. Setelah bibit dipindahkan ke instalasi, yang harus dilakukan adalah memantau pertumbuhan tanaman secara berkala hingga masa panen. Pemeliharaan harian yang harus dilakukan yaitu mengecek debit air nutrisi dan kadar ppm-nya.
siklus hidroponik yang ketiga ada panen. Pemanenan sebaiknya dilakukan pada pagi hari, karena saat itu embun sudah menguap dan panas belum terik, sehingga hasil panen segar dan tidak mudah layu. Pemanenan dilakukan dengan cara memindahkan tanaman siap panen dan pindahkan ke nampan plastik. Kemudian lepaskan tanaman dari pot hasil panen siap untuk diolah. Lalu ada pasca panen. Dalam pasca panen ini, yang pertama ada tahap sortasi. Sortasi itu penilaian hasil panen sesuai dengan kelasnya. Sortasi dilakukan berdasarkan keseragaman ukuran dan kualitasnya. Yang kedua ada perompesan atau trimming. Perompesan itu proses perapihan atau penataan daun yang tua, rusak, busuk, atau terserang organisme mengganggu tanaman. Yang ketiga, ada tahap penimbangan hasil panen yang telah disortasi dan dirompes, kemudian ditimbang beserta akar dan rock wool. Sebaiknya berat ditambahkan untuk mencegah penyusutan karena penguapan. Lalu yang keempat ada proses pengemasan yang bertujuan untuk melindungi sayuran dari pengaruh lingkungan seperti sinar matahari dan kelembapan serta kerusakan fisik. Yang kelima ada destroy atau penghancuran. Hasil panen tanaman berlebihan secara kuantitas akan dihancurkan. Hal tersebut bertujuan untuk memutus siklus domino atau permainan kecurangan. Perlakuan ini tidak akan mengakibatkan pelaku rugi, adapun perlakuan lain yang dimanfaatkan untuk vokasi. Next, permasalahan pada hidroponik. Yang pertama jelas, listrik harus 24 jam. Tingkat kelembapan harus tetap terjaga dengan baik agar akar tanaman tidak mengalami kekeringan dan menyebabkan tanaman menjadi layu atau bahkan akan mati. Nah, untuk menjaga hal itu harus menjalankan aliran pompa secara terus-menerus di malam hari. Yang kedua, daun yang rusak. Hujan dengan intensitas yang sering akan membuat tingkat kelembapan juga ikut meningkat. Akibatnya, terdapat kendala pada tanaman hidroponik, yakni rentan muncul cendawan. Nah, untuk mengatasinya dapat menutup daun ataupun membuat ruangan plastik pada tanaman. Yang ketiga, konsentrasi larutan. Selain rentan menumbuhkan cendawan, hujan juga dapat mengubah konsentrasi yang terdapat pada larutan nutrisi. Air hujan memiliki kandungan asam, sehingga apabila masuk ke dalam tangki, maka harus membuang seluruh larutan yang ada di sana, lalu membuat kembali larutan baru. Yang keempat ada debit air. Debit air yang dibutuhkan untuk tanaman hidroponik itu sekitar 1-2 liter setiap menitnya. Dapat menggunakan pompa dengan kekuatan sekitar 500 watt atau 3/4 HP yang sesuai dengan ukuran area tanaman yang luasnya mencapai 270 meter persegi saja. Next, untuk pemeliharaan hidroponik sendiri, yang pertama, pemberian nutrisi yang cukup. Pemberian nutrisi yang cukup ini perlu diperhatikan, mengingat tanaman sangat bergantung pada nutrisi tersebut untuk dapat mempertahankan pertumbuhan agar tetap stabil. Yang kedua, dikenakan sinar matahari yang cukup. Tanaman membutuhkan sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Dengan memindahkan tanaman ke tempat yang lebih mudah terkena sinar matahari agar tanaman mendapatkan sinar matahari yang cukup. Tanaman yang baik biasanya membutuhkan sinar matahari minimal 5 jam per hari. Yang ketiga ada pengecekan nutrisi yang cukup. Merawat tanaman hidroponik adalah dengan mengecek nutrisi agar cukup untuk tanaman hidroponik. Pengecekan nutrisi dengan mengecek kadar nutrisi yang dibutuhkan tanaman hidroponik yang ditanam. Setiap tanaman yang ditanam memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda sesuai dengan jenis tanamannya. Oleh karena itu penting untuk mengecek nutrisi menggunakan TDS meter atau agar lebih akurat. Yang keempat, perawatan rutin pada tanaman hidroponik. Pengawasan secara rutin atau memonitor apakah sayuran yang ditanam tumbuh dengan normal atau tidak. Selain itu, perlu diperhatikan apakah ada hama yang menyerang tanaman hidroponik atau tidak. Yang terakhir, memeriksa kadar air dan nutrisi setiap hari. Untuk menanam tanaman hidroponik, pengecekan ini baiknya dilakukan setiap hari, sebab air nutrisi merupakan sumber unsur hara yang paling penting untuk tanaman hidroponik. Itulah sebabnya perlu mengontrol air nutrisinya setiap hari. Pemeriksaan nutrisi bisa dipantau pada kadar pH dan ppm larutan nutrisi yang digunakan. Mungkin cukup sekian, itu saja yang dapat saya sharing tentang pertanian hidroponik. Mungkin dalam PPT ini masih sangat singkat. Kalau ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung di kolom komentar, akan saya jawab.
Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.